Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
selamat hari Minggu, selamat beribadah ya buat kita semuanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada kami. Berikan hikmat kepada kami, berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak kami. Sehingga mereka boleh belajar tentang ibadah dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan sendiri akan memimpin dan Tuhan sendiri akan menguasai segala sesuatunya. Berkati Tuhan setiap sarana yang kami pakai. Kami percaya Tuhan Kau berikan sinyal yang bagus sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun pandemi ini belum selesai, tapi Kak Yani percaya kalian selalu sehat ya. Kita tetap harus berdoa dan berdoa terus, jaga kesehatan. Karena angka COVID semakin hari semakin banyak dan semakin tinggi ya. Kalau kita lihat berita-berita itu kita sangat ngeri, serem, tapi kita percayalah kita punya Tuhan Yesus yang bisa dan mampu melakukan segala sesuatunya ya. Kita memasuki bulan Juli pada minggu pertama ya. Ibadah pada pagi hari ini kita mau ambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Temanya adalah ibadah dalam hidup sehari-hari. Ibadah dalam hidup sehari-hari. Kita mau baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Udah siap semua? Buka Alkitab kalian dan kita mau baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, itu ayat kita pada pagi hari ini. Nah, apa tujuan kita belajar ibadah dalam hidup sehari-hari? Ya. Ibadah itu bukan semata-mata ritual yang cuma dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Kita mau belajar tentang itu. Kedua, tujuannya apa? Ibadah mencakup seluruh aktivitas, sikap hidup, gaya hidup, tingkah laku, dan tutur kata kita sehari-hari. Ya, kita akan tahu kalau apa bedanya orang beribadah sama enggak. Itu sangat beda. Ya. Orang yang suka beribadah, orang yang suka berdoa, orang yang suka membaca firman Tuhan itu akan berbeda. Dari setiap tingkah laku, perbuatan kita, gaya bahasa kita, sikap hidup kita akan berbeda. Ya. Orang yang suka ibadah dan berdoa itu pasti diberkati Tuhan. Ya. Berkat Tuhan itu tidak hanya uang yang banyak, tapi bisa kesehatan, bisa umur panjang, bisa makanan. Itu berkat dari Tuhan. Ya. Jadi berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun. Yang penting kita harus tetap belajar untuk bersyukur. Ya. Ketika kita mengamati kehidupan manusia, kadangkala kita menemukan dualisme kehidupan yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat kalau orang yang beribadah itu kadang sikap hidupnya di dalam gereja itu berbeda banget dengan orang yang di luar gereja. Kalau di dalam gereja kita lihat orang yang suka kayak sopan banget, suka nunduk-nunduk. Sikapnya itu berbeda dengan orang yang di luar. Itu ya. Berbeda dengan kalau kita itu suka beribadah. Di dalam ibadah, di dalam gedung ibadah maupun di luar itu dia akan sama. Jadi sangat berbeda kalau orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja itu akan berbeda dengan orang yang sering beribadah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah hanya dibatasi pada hari Minggu. Ibadah itu hanya hari Minggu atau enggak kalau pas persekutuan.
Tapi di dalam Roma 12 tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi beribadah itu tidak hanya hari Minggu adik-adik. Tidak hanya pas kita bersekutu. Tidak hanya kita pas ada persekutuan, misalnya kita persekutuan hari Rabu, kalau nggak ada hari Kamis, enggak. Ibadah kepada Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Dari setiap tutur kata kita, tingkah laku kita, itu adalah ibadah kita. Ya. Jadi setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita itu harus hati-hati. Karena itu adalah ibadah kepada Tuhan. Mungkin kalau orang-orang berpikiran, ibadah itu cuma hari Minggu aja pas kita ibadah kepada Tuhan. Kita harus jaim, kita harus bersikap baik-baik, kita harus kelihatan orang suci. No. Ibadah yang benar itu ibadah dalam keseharian kita, hidup kita sehari-hari. Tutur kata kita, tingkah laku kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita suka masih marah-marah, semua omongan binatang keluar dari mulut kita, itu tidak menunjukkan ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati itu tutur kata kita, sikap kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik kamu suka ngerecokin kamu marah, nggak boleh, harus sabar. Dek jangan begitu, kasih tahu baik-baik. Kalau anak kecil dikasih tahu baik-baik itu bisa. Di sekolah kamu masih suka nyontek, sama aja berarti ya, sama aja, nggak boleh. Berdoa dulu sebelum kamu mau ujian. Tuhan akan memberikan hikmat, kepandaian yang luar biasa kepada kalian. Ya. Disuruh mama, mama panas mah, nggak begitu kali. Nanti dulu ya mah, bilang baik-baik. Kalau udah nggak panas, aku takut hitam. Kalau orang yang suka beribadah, suka berdoa, itu akan lain, adik-adik. Dia nggak akan suka marah-marah. Ada apa sedikit marah, nggak boleh. Jadi ingat, ibadah yang sejati itu bukan hanya hari Minggu saja, tetapi setiap saat, setiap waktu itu adalah ibadah kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita dengerin. Kalau orang tua kita ngasih nasihat, kamu dengerin dengan sungguh-sungguh. Mulut kita harus ngomong yang baik-baik. Kaki kita jangan cuma nendang anak-anak kecil yang nakal, nggak boleh. Tangan kita itu untuk kebaikan kita semuanya. Jadi apa yang kita miliki, tubuh kita dari atas sampai bawah, itu untuk ibadah kita sehari-hari. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baik mungkin. Tangan kita jangan untuk mencuri, tapi untuk berdoa itu akan lebih baik. Mungkin kalian di sekolahan, temannya pada nyontek biar dapat nilai banyak, nilainya bagus. Ingat, Tuhan itu akan membedakan antara orang yang berdoa, orang yang sudah belajar dengan orang yang tidak pernah belajar. Kamu jangan iri hati dengan orang yang nilainya bagus. Dia kan nyontek tadi, biarin aja. Itu nanti Tuhan yang akan memberikan pertanggungjawaban semuanya. Lainnya nyontek, belajarlah dengan sungguh-sungguh, kamu pasti akan bisa. Jangan ikutan nyontek. Ya, anak Tuhan nggak boleh nyontek. Ya. Jadi ibadah yang sehari-hari itu yang menjadi arti dari Roma 12 tadi. Ibadah tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya cuma hari Minggu, tapi setiap hari, setiap saat itu adalah ibadah kita. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, persembahkanlah itu sama Tuhan. Bukan sama yang lain, tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ada sebuah ilustrasi di ibadah di sebuah gereja itu. Ini sebuah ilustrasi ya. Yang datang beribadah itu adalah semua bebek. Ya. Semua bebek itu datang. Mereka datang baris, mereka duduk dengan rapi. Yang khotbah bilang, kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan sayap yang bisa buat terbang tinggi
ya. Jadi kita nggak usah jalan yang panjang, kita bisa terbang kok, kita bisa ke beberapa tempat dengan terbang tinggi. Nah, mungkin kita berpikir kok aneh ya, bebek kok bisa terbang tinggi seperti burung? Enggak, bebek terbangnya cuma rendah-rendah saja. Tapi semua bebek tadi waktu pengkhotbah bilang gitu, dia amin, 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 dia senang banget. Wah, ini khotbahnya buat aku punya dikaruniai Tuhan sayap untuk terbang tinggi. Aku bisa mendatangi semua tempat. Tapi kalau kita dengar ilustrasi ini, kita pasti senyum-senyum. Aneh, bebek kok bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali? Nggak bisa, adik-adik. Ya. Begitu dia selesai ibadah, bebek itu datang dan pergi, semuanya sama. Dia tetap aja jalan kaki. Dia nggak bisa terbang tinggi. Mungkin kita juga gitu, dengar firman Tuhan kita cuma amin amin, seneng banget. Oh, kalau apalagi kalau firman Tuhannya bagus, amin amin, diberkati, amin amin, kita seneng banget. Nah, ingat, ibadah yang sejati itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, mungkin ilustrasi tadi sangat lucu, bebek kok bisa terbang tinggi? Nggak akan bisa, adik-adik. Kita mungkin disuruh sama Tuhan, pergunakan apa yang kamu miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita, perkataan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, begitu ibadah selesai, ingat firman itu sungguh-sungguh. Jangan masuk sini, keluar sini. Enggak. Ya. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya, ayo pergunakan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti bebek tadi, datang dan pergi sama. Firman keluar sini, dia nggak dengerin. Ya, tapi kita sebagai anak-anak remaja, ayo. Kita harus pergunakan apa yang Tuhan sudah berikan itu dengan sungguh-sungguh. Pandemi masih terjadi sampai sekarang ini. Bahkan hari-hari ini, angka COVID semakin tinggi. Ambulans setiap saat, setiap waktu di jalanan itu ada. Mereka itu datang dan pergi, antar mayat, antar yang sakit. Aduh, kadang bikin hati pilu. Tapi jangan seperti itu. Jangan sedih. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melakukan apapun. Ya. Tuhan yang bisa melakukan jauh yang apa kita pikirkan. Ya, jadi jangan takut. Apapun yang terjadi saat ini, entah orang tuamu lagi sakit, entah nggak punya pekerjaan, serahkannya sama Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya Tuhan tahu. Jadi jangan khawatir, asal kita punya Tuhan Yesus, Dia yang akan menolong kita, Dia yang selalu ada buat kita. Ya, Dia yang selalu ada buat kita selalu. Ya. Kita ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Galatia 2. Galatia 2 ayat 20a. Dah? Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ya. Namun aku hidup, kita sekarang hidup. Tapi hidup kita itu jangan buat macam-macam. Jangan buat diri sendiri, tapi buat Tuhan. Tangan kita berikan sama Tuhan. Ya, kaki kita, mulut kita, terlebih hati kita berikan sama Tuhan. Ya, Kristus yang hidup di dalam diri kita, bukan diri kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi dari atas sampai bawah, apa yang diberikan oleh Tuhan, berikan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempergunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Mulut, kaki kami, hati kami, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Pandemi masih ada, tapi kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Kami akan terus sehat, kami akan selalu diberkati Tuhan, dan kami tidak akan pernah berkekurangan apapun.
Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.